Baiklah, selamat datang kalian yang berani mengambil setiap kepingan yang hancur dan berdarah saat menjahitnya. Selamat datang di setelahnya. Selamat datang di apa yang membuat mereka takut. Bukan kemarahanmu, bukan keheninganmu, tapi penyembuhanmu yang mengerikan dan tidak suci. Kau tahu, monster tidak takut pada yang terluka. Mereka takut pada mereka yang berhenti berdarah dan mulai berjalan lagi dengan ketenangan di mata dan api di dada. Orang-orang yang pernah menghancurkanmu, mereka tahu cara menghancurkan versi dirimu, tetapi mereka tidak pernah mempelajari apa yang terjadi ketika kamu membangun kembali dirimu dalam kegelapan tanpa mereka. Mereka pikir badai akan menghabisimu. Berpikir pisau yang mereka tancapkan di punggungmu akan menjadi jangkar. Berpikir teriakmu akan menggema selamanya di kehampaan yang mereka tinggalkan. Tapi kamu tidak diam, kan? Kamu duduk di abu dan kamu bernapas. Kamu tidak merangkak kembali untuk meminta maaf. Kamu tidak memohon pengertian. Kamu tidak berteriak untuk didengar. Tidak, kamu menjadi diam, hening seperti kuburan sebelum tengah malam. Dan itu membuat mereka gelisah, karena versi dirimu yang mereka coba kubur mulai menumbuhkan akar di bawah kebohongan mereka, di bawah pengkhianatan mereka. Kamu tidak bangkit dengan kemarahan, kamu bangkit dengan kejernihan. Dan raut wajah mereka ketika mereka menyadari kamu sedang menyembuhkan tanpa membutuhkan validasi mereka. Itulah yang mengguncang ilusi rapuh mereka. Kau tahu, mereka mengharapkan air mata. Mereka mengharapkanmu hancur dalam rasa bersalah, tenggelam dalam pertanyaanmu sendiri. Tapi kamu berubah, perlahan, brutal, dalam keheningan, dan itu lebih menakutkan mereka daripada balas dendam apapun yang pernah ada. Karena tidak ada yang menghantui yang bersalah seperti kekuatan korbannya. Mereka mengukir bekas luka di punggungmu berpikir, kamu akan menyembunyikannya. Tetapi sebaliknya, kamu mengenakannya sebagai baju besi. Mereka berbisik di belakang punggungmu, berpikir itu akan membuatmu menyerah. Tetapi kamu berjalan melewati bayangan mereka seperti asap. Mereka pikir mereka telah menghancurkanmu selamanya. Tetapi inilah rahasia yang tidak pernah mereka pahami. Jiwa yang selamat dari api tidak keluar bersih. Ia keluar diperkuat, dikeraskan, diisi dengan tujuan, dan dihiasi dengan keanggunan beracun. Kamu tidak hanya selamat, kamu bermutasi. Kamu berhenti menjelaskan dirimu. Kamu berhenti berharap mereka akan melihat sisi dirimu. Kamu berhenti memberikan diskon kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah memperhatikan. Dan satu persatu mereka menyadarinya. Mereka menyadari bahwa cahayamu tidak lagi berkedip. Itu menyilaukan, tetapi berbeda, tidak hangat, tidak lembut. Itu adalah jenis cahaya yang mengekspos kebusukan, jenis yang mengubah rahasia menjadi bayangan dan pembohong menjadi siluet. Kamu tidak lagi mencoba membuktikan apapun. Kamu tidak mencoba untuk dipahami. Kamu hanya menjadi. Dan orang-orang yang menghancurkanmu, mereka tidak mengharapkan itu, karena mereka makan dari reaksimu. Mereka hidup dari rasa sakitmu. Mereka adalah seniman rasa bersalah, penyair pembuat ilusi. Tetapi begitu kamu berhenti memberi mereka energimu, begitu kamu mencabut diri dari narasi mereka, begitu kamu berhenti tampil di pertunjukan boneka mereka, saat itulah itu menjadi berbahaya. Karena versi dirimu yang telah sembuh tidak membutuhkan penutupan, tidak mendambakan keadilan. Versi yang telah sembuh berjalan pergi dan tidak pernah melihat ke belakang. Itulah mengapa mereka takut. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu tak tersentuh. Kamu tahu siapa dirimu sekarang. Kamu telah merasakan titik terendah dan tidak gentar. Kamu telah duduk di meja dengan iblis dan tidak tersedak. Kamu telah merangkul kesendirian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pemurnian. Dan dari keheningan itu, kamu membangun kembali suara yang tidak memohon, kehadiran yang tidak menyusut, tatapan yang tidak perlu berkedip.
kamu berhenti menjadi proyek mereka dan menjadi hukuman mereka. Mereka melihatmu sekarang dan itu bukan wajah yang sama, itu bukan nada yang sama. Tidak ada keputusasaan dalam suaramu, tidak ada kecemasan dalam kehadiranmu. Ada ketenangan seperti samudra sebelum badai. Kamu lebih jarang tersenyum, lebih sedikit berbicara, lebih banyak merasa. Kamu menjadi alergi terhadap drama, jijik oleh belas kasihan, tertarik pada kebenaran. Kamu bukan lagi yang mengetuk pintu. Kamu adalah pintunya. Dan coba tebak, mereka terkunci di luar. Mereka bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa menjangkau. Penyembuhanmu tidak datang dengan lilin atau sage. Itu datang dengan berteriak di bantalmu pukul 3 pagi. Itu datang dari menghapus nomor tanpa kemeriahan, dari memblokir akses tidak hanya di ponselmu tetapi di jiwamu, dari melupakan racun mereka dan mempelajari kembali namamu, dari mengangkat dirimu setiap kali lututmu gemetar, setiap kali pikiranmu berbisik, bagaimana jika mereka benar? Tapi mereka tidak benar, dan jauh di lubuk hati kamu selalu tahu itu. Itulah mengapa kamu terus berjalan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kebangkitan. Dan sekarang mereka gemetar karena mereka merasakannya. Hilangnya kekuasaan, pergeseran gravitasi, ketakutan di tenggorokan mereka ketika namamu muncul. Mereka bertindak seolah kamu telah berubah, tetapi itu bukan perubahan, itu adalah kembalinya. Kembali ke siapa kamu sebelum dunia mencoba menghancurkanmu. Kembali ke versi yang tidak menyenangkan manipulasi, yang tidak bernegosiasi dengan pembuat ilusi, yang tidak meromantisasi trauma. Kamu tidak mengenakan rasa sakitmu seperti kostum lagi. Kamu mengenakannya seperti mahkota, dan mereka tidak tahan. Mereka ingin akses lagi, bukan karena mereka mencintaimu, tetapi karena mereka merindukan kendali. Mereka merindukan versi dirimu yang membungkuk untuk menjaga kedamaian, yang terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak meminta maaf, terlalu banyak mengkompensasi kesalahan mereka. Tetapi versi itu tidak tinggal di sini lagi. Yang baru itu tidak membuka pintu. Itu membangun tembok, dan bukan karena takut, tetapi karena kejernihan. Kamu melihat siapa mereka ketika kamu berdarah. Sekarang biarkan mereka melihat siapa kamu ketika kamu anti peluru. Kamu tidak perlu berbicara. Keheninganmu adalah khotbah. Ketidakhadiranmu adalah protes. Jarakmu adalah hukuman yang akan mereka jalani seumur hidup. Karena hal paling menakutkan di dunia ini bukanlah monster dengan cakar. Itu adalah manusia yang sembuh tanpa menjadi pahit, yang bangkit tanpa membutuhkan tepuk tangan, yang tersenyum tanpa melupakan, dan berjalan pergi tanpa balas dendam. Sekarang kamu meluncur dalam hidup seperti asap melalui celah. Mereka melihatmu dalam mimpi atau mimpi buruk mereka. Pertumbuhanmu menghantui, keheninganmu menggema lebih keras daripada teriakan, dan itu, sayangku, adalah kekuatanmu. Kamu tidak menghancurkan mereka, kamu tidak mengutuk mereka, kamu hanya sembuh, dan mereka tidak bisa bersaing dengan itu. Mereka bisa meniru kekuatan, mereka bisa melakukan kedamaian, tetapi mereka tidak bisa memalsukan penyembuhan seperti kamu. Tidak setelah apa yang mereka lakukan. Dan saat kamu berjalan melewati bayangan mereka, rasakan itu, rasakan pergeserannya. Mereka tidak bisa berhenti mengamati, tidak bisa berhenti bertanya-tanya bagaimana kamu masih berdiri, dan jauh di lubuk hati mereka tahu mereka tidak menghancurkanmu, mereka mengungkapkanmu. Karena apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa kamu tidak pernah rapuh, hanya menjadi versi ini, kekuatan ini, badai dalam jaket lurus ini. Kamu tidak berjalan melalui neraka untuk menjadi seseorang yang lembut. Kamu keluar dengan bekas luka, suci, dan berdaulat. Dan sekarang ini dimulai. Karena penyembuhan bukanlah garis finish, itu hanyalah pengapian. Kamu tidak menjahit lukamu untuk beristirahat. Kamu menjahitnya untuk bergerak, untuk berjalan melalui medan perang lagi,
bukan sebagai korban, tetapi sebagai kekuatan perhitungan. Tangan yang sama yang dulu gemetar dalam keputusasaan sekarang menstabilkan beban batas. Suara yang sama yang dulu retak di bawah tekanan, sekarang memberikan keheningan yang cukup tajam untuk memotong topeng. Dan orang-orang yang dulu menghantui pikiranmu sekarang gentar mendengar namamu. Mengapa? Karena mereka tidak bisa lagi mengenali hal yang mereka ciptakan. Kamu bukan boneka mereka, bukan gema mereka. Kamu adalah hantu dari tindakan mereka sendiri, cermin yang terlalu takut untuk mereka lihat. Kau tahu, orang takut pada apa yang tidak mereka pahami, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada seseorang yang mereka hancurkan, yang tidak hanya selamat tetapi berkembang. Seseorang yang tidak lagi memainkan permainan mereka. Seseorang yang melihat semua tanda bahaya dan tidak hanya pergi, tetapi membakar seluruh sirkus itu. Itulah kamu sekarang. Mereka pikir kamu akan memainkan korban selamanya, bukan? Mereka pikir jika mereka memutar pisau cukup lama, kamu akan tetap berlutut. Tapi kamu tidak berlutut. Kamu mengeras. Kamu mulai memilih kedamaian bukan karena kamu takut perang, tetapi karena kamu memenangkannya. Kamu tidak perlu meneriakan harga dirimu. Kamu mewujudkannya. Kamu tidak perlu mengekspos kebohongan mereka. Kamu ada di luar mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan versi dirimu ini. Kamu yang pendiam, kamu yang tenang, kamu yang tidak perlu membalas atau membuktikan apapun. Karena kamu telah menjadi bahasa yang tidak bisa mereka ucapkan, frekuensi yang tidak bisa mereka dengar. Kamu beroperasi pada level di mana manipulasi tidak mempan, di mana agresi pasif diabaikan, di mana perjalanan rasa bersalah kehilangan bahan bakar. Dan itu sangat menakutkan mereka. Karena kendali hanya bekerja pada yang tidak sembuh. Tapi kamu berevolusi. Kamu berhenti bermain catur dengan badut dan meninggalkan papan sepenuhnya. Kamu tidak mencari balas dendam. Kamu adalah balas dendam. Setiap napas yang kamu ambil dalam kedamaian adalah kontradiksi terhadap kekacauan yang mereka inginkan untukmu. Setiap kali kamu tersenyum tanpa membutuhkan alasan, itu mengguncang mereka. Bukan karena mereka masih peduli, tetapi karena kamu membuktikan bahwa mereka tidak pernah berarti. Mereka adalah kebisingan, alat penghancur sementara yang kamu pelajari, cara mengubahnya menjadi instrumen transformasi. Mereka tidak mengajarimu rasa sakit. Rasa sakit mengekspos mereka. Apa yang mereka ajarkan padamu secara tidak sengaja adalah bagaimana tidak pernah menjadi seperti mereka. Sekarang kamu menjalani hidup dengan ritme yang berbeda. Tenang, hening, tidak mati rasa. Sadar, kamu merasakan segalanya tetapi tidak bereaksi terhadap apapun. Kamu mengamati, mengukur, berbicara hanya ketika perlu. Kamu memahami bahwa penyembuhan tidak membuatmu dingin, itu membuatmu jernih. Kamu tidak membenci mereka. Kamu bahkan tidak mendoakan mereka celaka. Itulah bagian yang tidak bisa mereka pahami. Kamu tidak ingin menghancurkan mereka. Kamu hanya tidak peduli lagi. Dan ketiadaan keterikatan itu, kekosongan di mana rasa sakitmu dulu menjerit, keheningan itu adalah hal paling keras yang pernah mereka dengar. Mereka kehilangan akses kepadamu, dan mereka tidak tahu bagaimana kamu lepas, bukan dengan ledakan, tetapi dengan bisikan. Tidak ada keluar dramatis, tidak ada peringatan, hanya jarak. Kamu melepaskan diri seperti jiwa yang melepaskan kulitnya. Tidak ada lagi penjelasan, tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi menurunkan standarmu untuk bertemu orang di kolam dangkal mereka. Kamu menjadi samudra. Dalam, hening, menakutkan. Penyembuhan tidak membuatmu lembut, itu membuatmu selektif. Kamu tidak lagi duduk di meja di mana kehadiranmu ditoleransi alih-alih dihargai. Kamu tidak lagi tertawa pada lelucon yang mengejek bekas lukamu. Kamu tidak lagi memeluk dengan lengan yang dulu berdarah. Mereka menghancurkanmu berpikir kamu akan tetap hancur, tetapi sebaliknya kamu diasah.
Kamu mulai berbicara dengan batas, hidup dalam kesendirian, bergerak dalam keheningan. Dan semakin mereka meraih, semakin mereka menyadari kamu tidak lagi dalam genggaman. Itulah yang menakutkan mereka. Karena bagi orang yang hidup dari kekuasaan, tidak ada yang lebih menakutkan daripada ketidakrelevanan. Dan sekarang kamu melihat mereka seperti apa adanya. Pelajaran, peringatan, gema masa lalumu yang tidak lagi kamu tanggapi. Mereka dulu adalah badai, tetapi sekarang mereka hanyalah cuaca. Dan kamu adalah iklimnya. Kamu tidak berubah untuk siapapun. Kamu mengatur atmosfer. Kamu memaafkan mereka bukan untuk membebaskan mereka, tetapi untuk melepaskan dirimu. Pengampunan bagimu bukanlah kelemahan. Itu adalah tindakan kekuatan terakhir, penolakan. Kamu tidak lagi memikul beban apa yang mereka lakukan. Kamu menjatuhkannya, berjalan maju. Biarkan mereka tersedak keheningan mereka sendiri. Karena kamu tahu, sekarang penyembuhan tidak keras, tidak sinematik, bukan montase kemenangan. Penyembuhan itu jelek, itu berulang, itu menyeret dirimu ke kedamaian ketika jiwamu masih gatal karena pengkhianatan. Itu memilih untuk tidak membalas, bahkan ketika tinjumu mengepal dalam kemarahan. Itu menangis secara pribadi, tetapi muncul di depan umum. Itu berbisik, tidak hari ini, ketika kegelapan mencengkeram tenggorokanmu. Dan kamu tetap melakukannya. Kamu menjadi versi dirimu yang tidak lagi perlu diselamatkan. Kamu tidak mendambakan sorotan. Kamu adalah cahaya api, mandiri, terkontrol. Kamu berjalan ke ruangan dengan kepercayaan diri yang tenang, yang mengatakan, "Aku telah melalui yang lebih buruk dan keluar lebih bijaksana." Mereka melihat ke matamu sekarang dan tidak melihat keputusasaan. Mereka melihat jarak, garis yang tidak bisa mereka lewati, keheningan yang tidak bisa mereka isi. Kamu menjadi seni yang tidak bisa mereka beli, bahasa yang tidak bisa mereka ucapkan, dan yang terburuk, jiwa yang tidak bisa mereka rusak. Mereka akan berbicara, berbisik, menyebarkan cerita mereka, memutarbalikan narasi, mencoba membuatnya terlihat seolah kamu berubah menjadi lebih buruk, bahwa kamu berbeda, bahwa kamu telah kehilangan dirimu. Tetapi mereka tidak mengerti. Kamu menemukan dirimu di bawah reruntuhan, di bawah abu, di bawah kebohongan yang mereka berikan kepadamu. Dan kamu tidak hanya bangkit, kamu membangun singgasanamu sendiri dari tulang-tulang masa lalumu. Kamu berhenti mencari validasi dari pengecut, berhenti berusaha menjadi baik dengan mengorbankan kewarasanmu. Kamu menukar kesenangan orang dengan kedamaian, dan sekarang mereka menyebutnya arogansi. Tetapi tidak, itu adalah pembebasan. Kamu tidak lagi perlu membuktikan kesetiaanmu kepada orang-orang yang mengujinya seperti permainan. Kamu tidak lagi berlama-lama di tempat yang mengurasmu. Kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri untuk menjaga orang lain tetap hangat. Kamu berjalan pergi dengan tenang, sepenuhnya bukan dengan niat jahat, tetapi dengan penguasaan. Kamu tahu sekarang bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses kepadamu. Energimu bukanlah layanan publik, itu adalah hak istimewa. Dan orang-orang yang kehilangan itu, mereka akan merasakan kehilangan itu lebih lama daripada kamu merasakan ketidakhadiran mereka. Dan inilah ironinya yang tidak akan pernah mereka akui. Jauh di lubuk hati mereka, mereka menghormatimu lebih sekarang daripada sebelumnya. Bukan karena mereka telah berubah, tetapi karena mereka melihat bahwa kamu telah berubah. Kamu telah menjadi apa yang selalu mereka takuti, tidak terganggu. Kamu tidak bereaksi, kamu tidak terlibat, kamu tidak menjelaskan, kamu tidak membutuhkan mereka. Dan itu membunuh mereka perlahan. Karena kendali tidak bekerja pada seseorang yang tidak mencari penerimaan, dan manipulasi gagal pada seseorang yang tahu harga dirinya. Mereka akan kembali dalam fragmen, dalam hal-hal halus, pesan lama, pemeriksaan acak, postingan yang ditujukan kepadamu, permintaan maaf yang berpura-pura sebagai lelucon. Tapi
Jangan tertipu. Mereka tidak menyesal. Mereka hanya ingin tahu. Ingin tahu apakah pintunya masih terbuka. Ingin tahu apakah dirimu yang lama masih ada. Tapi itu tidak ada. Kamu mengubur versi itu dengan keheninganmu. Dan yang berdiri sekarang adalah seseorang yang tidak bisa mereka sentuh, tidak bisa mereka putar balikan, tidak bisa mereka hantui. Karena penyembuhan tidak membuatmu tidak terjangkau. Itu membuatmu tak tersentuh. Dan sekarang kamu bergerak berbeda, berbicara berbeda, mencintai berbeda. Kamu mencintai tanpa keterikatan, percaya tanpa kebutaan, membantu tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Kamu memberi tetapi tidak semuanya. Karena sekarang kamu memahami, orang-orang yang menghancurkanmu tidak berkuasa. Mereka hanya keras. Dan sekarang setelah kamu sembuh, gema mereka tidak menjangkaumu. Kamu tinggal di lantai yang lebih tinggi sekarang. Lantai yang tidak bisa mereka akses tanpa naik level sendiri. Dan kebanyakan tidak akan. Karena penyembuhan itu menakutkan. Itu sepi. Itu menuntut akuntabilitas. Dan itulah yang tidak akan pernah mereka hadapi. Tapi kamu melakukannya. Kamu menatap iblismu dan tidak berkedip. Kamu memaafkan dirimu sendiri. Itulah penyembuhan yang sebenarnya. Bukan membenci mereka lebih sedikit, tetapi mencintai dirimu sendiri lebih banyak. Cukup untuk berjalan pergi, cukup untuk berdiri sendiri, cukup untuk mengatakan, aku tidak perlu dipahami, aku perlu bebas. Dan kebebasan, sayangku, paling menakuti mereka. Jadi inilah akhirnya, tetapi hanya bagi mereka. Bagi kamu, ini adalah awal kemunculan besar. Karena penyembuhan bukanlah kisah kembalimu, itu adalah mitos asalmu. Kamu tidak bangkit dari abu. Kamu membakar abu dan menulis ulang gravitasi. Kamu tidak menjadi lebih baik. Kamu menjadi tak tersentuh. Dan sekarang mereka mengamati, gemetar di balik tirai kepengecutan mereka sendiri. Saat kamu berjalan melalui hidup diselimuti sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kedaulatan. Kamu memiliki bekas lukamu, rasa sakitmu, keheninganmu, namamu. Kamu tidak perlu ditakuti, tetapi kamu ditakuti. Karena tidak ada yang membuat arsitek traumamu lebih gelisah daripada melihatmu berkembang di dunia tempat mereka mencoba menguburmu. Mereka tidak pernah mengantisipasi versi dirimu ini. Versi yang tidak meminta maaf karena tumbuh. Versi yang tidak mengecilkan diri untuk membuat orang lain merasa tinggi. Versi yang tidak gentar ketika masa lalu mengetuk pintu. Kamu mendengarnya. Kamu mengenalinya. Kamu hanya tidak menjawab lagi. Itulah keuntungan sebenarnya. Bukan peningkatan penampilan, bukan babak baru, tetapi pelepasan. Ketenangan yang suci, yang tak tergoyahkan, yang datang ketika kamu telah melihat neraka dan memilih untuk tidak tinggal di sana. Mereka tidak takut kemarahanmu. Mereka takut ketidakhadiranmu. Ketidakhadiranmu dari kekacauan mereka. Ketidakhadiranmu dari permainan mereka. Ketidakhadiranmu dari cerita di mana mereka memainkan pahlawan dan kamu berperan sebagai figuran yang terluka. Tidak lagi. Kamu adalah penulisnya sekarang. Dan kamu menghapus mereka dengan tinta merah dan tanda baca terakhir. Kamu bisa menghancurkan mereka. Itulah bagian yang menakutkan. Hanya dengan bisikan dari apa yang kamu tahu, hanya dengan sebagian kecil dari kebenibanmu, kamu bisa mengekspos mereka dengan cara yang tidak bisa mereka pulihkan. Tapi kamu tidak melakukannya, karena kamu tidak seperti mereka. Kamu tidak perlu menghancurkan apa yang sudah membusuk. Mereka hidup dari tontonan. Kamu hidup dari keheningan. Mereka menyiarkan luka untuk simpati. Kamu menjahit lukamu dengan benang suci dan berjalan pergi. Itulah yang menakutkan mereka. Mereka tidak bisa lagi mempersenjatai rasa sakitmu. Mereka tidak bisa menggunakan masa lalumu sebagai pengungkit. Kamu memilikinya, mengenakannya sebagai baju besi
apa yang dulu menyakitimu sekarang melindungimu. Dan jangan salah, mereka mengamati setiap postingan, setiap kemenangan, setiap senyum yang tidak kamu butuhkan izinnya. Mereka tidak akan bertepuk tangan, mereka tidak akan menjangkau, tetapi mereka akan merasakannya di tulang-tulang mereka, dalam keheningan mereka, dalam pantulan yang mereka lihat di malam hari ketika topeng itu terlepas. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu apa yang mereka hilangkan. Dan mereka tahu itu bukan keberuntungan, itu adalah anugerah. Anugerah yang kamu berikan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Pengertian yang kamu berikan ketika mereka mempersenjatainya. Kesabaran yang kamu tawarkan ketika mereka mengira itu adalah kelemahan. Dan sekarang setelah itu hilang, mereka duduk dalam keheningan melihatmu bangkit. Kamu sembuh begitu kuat sehingga menjadi revolusi yang tenang, tanpa spanduk, tanpa keramaian, hanya kamu yang hidup. Dan inilah sentuhan terakhir. Setelah semua kekacauan, semua rasa sakit, semua pengkhianatan, kamu hidup sepenuhnya, dalam, dengan keras, dengan caramu sendiri. Kamu bangun dengan kedamaian di tulangmu dan standar di darahmu. Kamu tidak mencari penutupan dari tangan yang meremukkanmu. Kamu tidak takut disalahpahami. Kamu telah menjadi badai dalam gerak lambat, kemarahan yang tenang, penolakan yang lembut, jari tengah yang anggun kepada orang-orang yang mengira mereka telah menghancurkanmu. Dan ini adalah kemenanganmu. Bukan tepuk tangan, bukan balas dendam, tetapi kebebasan, ketenangan, senyuman yang tidak meminta izin, kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan pandangan terbatas mereka tentang dirimu yang dulu. Kamu bukan lagi orang yang mereka sakiti. Versi itu mati dalam api dan yang muncul adalah legenda. Selamat datang di antara mereka yang berani mengambil setiap kepingan yang hancur dan berdarah saat menjahitnya. Selamat datang di setelahnya. Selamat datang di apa yang membuat mereka takut. Bukan kemarahanmu, bukan keheninganmu, tapi penyembuhanmu yang mengerikan dan tidak suci. Kau tahu, monster tidak takut pada yang terluka. Mereka takut pada mereka yang berhenti berdarah dan mulai berjalan lagi dengan ketenangan di mata dan api di dada. Orang-orang yang pernah menghancurkanmu, mereka tahu cara menghancurkan versi dirimu, tetapi mereka tidak pernah mempelajari apa yang terjadi ketika kamu membangun kembali dirimu dalam kegelapan tanpa mereka. Mereka pikir badai akan menghabisimu, berpikir pisau yang mereka tancapkan di punggungmu akan menjadi jangkar, berpikir teriakmu akan menggema selamanya di kehampaan yang mereka tinggalkan. Tapi kamu tidak diam, kan? Kamu duduk di abu dan kamu bernapas. Kamu tidak merangkak kembali untuk meminta maaf. Kamu tidak memohon pengertian. Kamu tidak berteriak untuk didengar. Tidak, kamu menjadi diam, hening seperti kuburan sebelum tengah malam. Dan itu membuat mereka gelisah. Karena versi dirimu yang mereka coba kubur mulai menumbuhkan akar di bawah kebohongan mereka, di bawah pengkhianatan mereka. Kamu tidak bangkit dengan kemarahan. Kamu bangkit dengan kejernihan. Dan oh, raut wajah mereka ketika mereka menyadari kamu sedang menyembuhkan tanpa membutuhkan validasi mereka. Itulah yang mengguncang ilusi rapuh mereka. Kau tahu, mereka mengharapkan air mata. Mereka mengharapkanmu hancur dalam rasa bersalah, tenggelam dalam pertanyaanmu sendiri. Tapi kamu berubah perlahan, brutal, dalam keheningan. Dan itu lebih menakutkan mereka daripada balas dendam apapun yang pernah ada. Karena tidak ada yang menghantui yang bersalah seperti kekuatan korbannya. Mereka mengukir bekas luka di punggungmu, berpikir kamu akan menyembunyikannya. Tetapi sebaliknya, kamu mengenakannya sebagai baju besi. Mereka berbisik di belakang punggungmu, berpikir itu akan membuatmu menyerah. Tetapi kamu berjalan melewati bayangan mereka seperti asap. Mereka pikir mereka telah menghancurkanmu selamanya
Tetapi inilah rahasia yang tidak pernah mereka pahami. Jiwa yang selamat dari api tidak keluar bersih. Ia keluar, diperkuat, dikeraskan, diisi dengan tujuan, dan dihiasi dengan keanggunan beracun. Kamu tidak hanya selamat, kamu bermutasi. Kamu berhenti menjelaskan dirimu. Kamu berhenti berharap mereka akan melihat sisi dirimu. Kamu berhenti memberikan diskon kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah memperhatikan. Dan satu persatu mereka menyadarinya. Mereka menyadari bahwa cahayamu tidak lagi berkedip. Itu menyilaukan tetapi berbeda, tidak hangat, tidak lembut. Itu adalah jenis cahaya yang mengekspos kebusukan, jenis yang mengubah rahasia menjadi bayangan dan pembohong menjadi siluet. Kamu tidak lagi mencoba membuktikan apapun. Kamu tidak mencoba untuk dipahami. Kamu hanya menjadi. Dan orang-orang yang menghancurkanmu, mereka tidak mengharapkan itu. Karena mereka makan dari reaksimu. Mereka hidup dari rasa sakitmu. Mereka adalah seniman rasa bersalah, penyair pembuat ilusi. Tetapi begitu kamu berhenti memberi mereka energimu, begitu kamu mencabut diri dari narasi mereka, begitu kamu berhenti tampil di pertunjukan boneka mereka, oh, saat itulah itu menjadi berbahaya. Karena versi dirimu yang telah sembuh tidak membutuhkan penutupan, tidak mendambakan keadilan. Versi yang telah sembuh berjalan pergi dan tidak pernah melihat ke belakang. Itulah mengapa mereka takut, bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu tak tersentuh. Kamu tahu siapa dirimu sekarang. Kamu telah merasakan titik terendah dan tidak gentar. Kamu telah duduk di meja dengan iblis dan tidak tersedak. Kamu telah merangkul kesendirian bukan sebagai hukuman tetapi sebagai pemurnian. Dan dari keheningan itu, kamu membangun kembali suara yang tidak memohon, kehadiran yang tidak menyusut, tatapan yang tidak perlu berkedip. Kamu berhenti menjadi proyek mereka dan menjadi hukuman mereka. Mereka melihatmu sekarang, dan itu bukan wajah yang sama, itu bukan nada yang sama. Tidak ada keputusasaan dalam suaramu, tidak ada kecemasan dalam kehadiranmu. Ada ketenangan seperti samudra sebelum badai. Kamu lebih jarang tersenyum, lebih sedikit berbicara, lebih banyak merasa. Kamu menjadi alergi terhadap drama, jijik oleh belas kasihan, tertarik pada kebenaran. Kamu bukan lagi yang mengetuk pintu, kamu adalah pintunya. Dan coba tebak, mereka terkunci di luar. Mereka bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa menjangkau. Penyembuhanmu tidak datang dengan lilin atau saig. Itu datang dengan berteriak di bantalmu pukul 3 pagi. Itu datang dari menghapus nomor tanpa kemeriahan, dari memblokir akses tidak hanya di ponselmu, tetapi di jiwamu, dari melupakan racun mereka dan mempelajari kembali namamu, dari mengangkat dirimu setiap kali lututmu gemetar, setiap kali pikiranmu berbisik, bagaimana jika mereka benar? Tapi mereka tidak benar, dan jauh di lubuk hati kamu selalu tahu itu. Itulah mengapa kamu terus berjalan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kebangkitan. Dan sekarang mereka gemetar karena mereka merasakannya. Hilangnya kekuasaan, pergeseran gravitasi, ketakutan di tenggorokan mereka ketika namamu muncul. Mereka bertindak seolah kamu telah berubah, tetapi itu bukan perubahan, itu adalah kembalinya. Kembali ke siapa kamu sebelum dunia mencoba menghancurkanmu. Kembali ke versi yang tidak menyenangkan manipulasi, yang tidak bernegosiasi dengan pembuat ilusi, yang tidak meromantisasi trauma. Kamu tidak mengenakan rasa sakitmu seperti kostum lagi. Kamu mengenakannya seperti mahkota, dan mereka tidak tahan. Mereka ingin akses lagi, bukan karena mereka mencintaimu, tetapi karena mereka merindukan kendali. Mereka merindukan versi dirimu yang membungkuk untuk menjaga kedamaian, yang terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak meminta maaf, terlalu banyak mengkompensasi kesalahan mereka. Tetapi versi itu tidak tinggal di sini lagi. Yang baru, itu tidak membuka pintu, itu membangun tembok,
dan bukan karena takut, tetapi karena kejernihan. Kamu melihat siapa mereka ketika kamu berdarah. Sekarang, biarkan mereka melihat siapa kamu ketika kamu anti peluru. Kamu tidak perlu berbicara. Keheninganmu adalah khotbah, ketidakhadiranmu adalah protes, jarakmu adalah hukuman yang akan mereka jalani seumur hidup. Karena hal paling menakutkan di dunia ini bukanlah monster dengan cakar. Itu adalah manusia yang sembuh tanpa menjadi pahit, yang bangkit tanpa membutuhkan tepuk tangan, yang tersenyum tanpa melupakan, dan berjalan pergi tanpa balas dendam. Sekarang, kamu meluncur dalam hidup seperti asap melalui celah. Mereka melihatmu dalam mimpi atau mimpi buruk mereka. Pertumbuhanmu menghantui, keheninganmu menggema lebih keras daripada teriakan, dan itu, sayangku, adalah kekuatanmu. Kamu tidak menghancurkan mereka. Kamu tidak mengutuk mereka. Kamu hanya sembuh, dan mereka tidak bisa bersaing dengan itu. Mereka bisa meniru kekuatan, mereka bisa melakukan kedamaian, tetapi mereka tidak bisa memalsukan penyembuhan seperti kamu, tidak setelah apa yang mereka lakukan. Dan saat kamu berjalan melewati bayangan mereka, rasakan itu, rasakan pergeserannya. Mereka tidak bisa berhenti mengamati, tidak bisa berhenti bertanya-tanya, bagaimana kamu masih berdiri, dan jauh di lubuk hati mereka, tahu mereka tidak menghancurkanmu, mereka mengungkapkanmu. Karena apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa kamu tidak pernah rapuh, hanya menjadi versi ini, kekuatan ini, badai dalam jaket lurus ini. Kamu tidak berjalan melalui neraka untuk menjadi seseorang yang lembut. Kamu keluar dengan bekas luka, suci, dan berdaulat. Dan sekarang ini dimulai. Karena penyembuhan bukanlah garis finish, itu hanyalah pengapian. Kamu tidak menjahit lukamu untuk beristirahat. Kamu menjahitnya untuk bergerak, untuk berjalan melalui medan perang, lagi bukan sebagai korban, tetapi sebagai kekuatan perhitungan. Tangan yang sama yang dulu gemetar dalam keputusasaan sekarang menstabilkan beban batas. Suara yang sama yang dulu retak di bawah tekanan sekarang memberikan keheningan yang cukup tajam untuk memotong topeng. Dan orang-orang yang dulu menghantui pikiranmu sekarang gentar mendengar namamu. Mengapa? Karena mereka tidak bisa lagi mengenali hal yang mereka ciptakan. Kamu bukan boneka mereka, bukan gema mereka. Kamu adalah hantu dari tindakan mereka sendiri, cermin yang terlalu takut untuk mereka lihat. Kau tahu, orang takut pada apa yang tidak mereka pahami, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada seseorang yang mereka hancurkan, yang tidak hanya selamat tetapi berkembang. Seseorang yang tidak lagi memainkan permainan mereka. Seseorang yang melihat semua tanda bahaya dan tidak hanya pergi tetapi membakar seluruh sirkus itu. Itulah kamu sekarang. Mereka pikir kamu akan memainkan korban selamanya, bukan? Mereka pikir jika mereka memutar pisau cukup lama, kamu akan tetap berlutut. Tapi kamu tidak berlutut, kamu mengeras. Kamu mulai memilih kedamaian bukan karena kamu takut perang, tetapi karena kamu memenangkannya. Kamu tidak perlu meneriakkan harga dirimu, kamu mewujudkannya. Kamu tidak perlu mengekspos kebohongan mereka. Kamu ada di luar mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan versi dirimu ini. Kamu yang pendiam, kamu yang tenang, kamu yang tidak perlu membalas atau membuktikan apapun, karena kamu telah menjadi bahasa yang tidak bisa mereka ucapkan, frekuensi yang tidak bisa mereka dengar. Kamu beroperasi pada level di mana manipulasi tidak mempan, di mana agresi pasif diabaikan, di mana perjalanan rasa bersalah kehilangan bahan bakar.